Jadi berapa nih penonton ini sih ya? 18.000 Kak? 18.400 orang nih di TikTok yang nonton. Di YouTube nggak Oke. tahu ada berapa itu. Mungkin 3 ribuan. Ya, dengarkan ya penonton ya. Hmm. Dengarkan ya. Yesus itu tidak mengakui itu Yesus itu Tuhan. Betul? Pasti kamu turunkan saya. Enggak ada saya Betul? turunkan. Enggak ada saya Saya turun. tunjukkan Tuhan di situ videonya. merujuk kepada siapa? Videonya saya tunjukkan kau. Tuhan di situ Betul? merujuk kepada Mau? siapa? Mau saya tunjukkan videonya sama kau. Mau? Jangan Tuhan di diturunkan situ saya. merujuk Mau? kepada siapa? Kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Pasti Tuhan kamu di situ turunkan merujuk kepada siapa? Kamu bilang mengatakan Yesus bukan Enggak, kata Tuhan di situ merujuk kepada siapa? Pasti kamu turunkan saya. Kau Enggak, tidak kau ke berani, laut Dis. dulu. Udah kau ke laut Ah. sana. Tidur kau di laut sana. Jadi mereka teman-teman, orang-orang Islam ini karena mereka sudah tidak bisa lagi berargumen dengan saya. Mereka ini berhalusinasi. Iya. Halusinasinya terlalu tinggi. Teman-teman, saya pernah diskusi membahas Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Nih, saya tunjukkan. Jadi video itu mereka potong ya dan mereka hilangkan konteks dalam diskusi itu. Nih, saya kasih contoh ya. Lukas pasal yang ke-22. Pasal yang kedua ayat yang kedua. Nih, perhatikan. Saya tampilkan kepada kalian ya. Nih. Sebentar. Baik, sabar ya. Sabar, lagi burem, sabar. Lukas pasal yang kedua. Tahu nih kenapa kok burem ini, sabar. Nah, ya nih. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Perhatikan teman-teman. Supaya teman-teman cerdas ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Judul perikopnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan ayat 22-nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Perhatikan teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak ngerti, teman-teman juga bingung ini. Perhatikan di sini Yesus, ya Tuhan kita Yesus di sini diserahkan kepada Tuhan. Apakah kata Tuhan di sini merujuk kepada Yesus? Jawabannya tidak. Kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Ya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini Bapa di sorga. Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga ini. Tapi videonya mereka potong-potong. Itu kerjaan orang itu. Nekat yang nyata. Itu sama saja. Sama saja seperti pengakuannya orang-orang Muslim yang mengakui Muhammad itu Rob. Umat Muslim mengakui Muhammad itu Rob. Apakah kata Rob di situ adalah Allah? Ya bukan. Sama seperti Yesus bukan Tuhan, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga memang bukan Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan, kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Kalau kau nggak paham lagi ya meninggal saja. Ya. Ayo silakan. Jadi teman-teman, kata Tuhan di dalam Bible itu nggak merujuk kepada Yesus. Seperti misalnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22 itu. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Yesus itu diserahkan kepada Bapa di sorga. Apa Yesus diserahkan kepada dirinya? Ya, begitu maksudnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih belum paham juga, ya teman-teman silakan belajar. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Ricky. Silakan Ricky. Ya, silakan Ricky. Selamat malam, saudara Ricky. Dia masalahin dua Tuhan katanya. Dia masalahin dua Tuhan. Sementara Robnya sama Allahnya sama-sama Tuhan. Mereka nggak masalahin.
Ayo, silakan. Rizky, nyalakan kamera. Kamu mempermasalahkan saya punya 2 rob, 3 rob bahkan. Bapa itu rob, kurios atau Tuhan. Yesus itu rob atau kurios atau Tuhan. Roh Kudus itu kurios atau rob atau Tuhan. Kamu permasalahkan itu. Kamu permasalahkan. Sementara Muhammad itu rob, Allah itu rob. Kamu tutup mata. Rizky, silakan nyalakan kamera. Rizky? Oke, baik. Saya kasih turun ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah ya. Nih loh, umat Muslim. Ketika kamu bilang sama kami, Robmu kok mati? Masa Tuhanmu mati digantung di salib katamu? Itu kan lawakan kalian kan? Saya mau bilang sama kamu begini, umat Muslim. Saya kasih tahu ya. Ini pengakuan nih. Ini pengakuan pendebat Muslim. Ini bukan kayak kamu. Kalau kamu belum ada jam terbangmu debat, belum ada. Ya. Ini orang yang jam terbang debatnya udah tinggi. Apa dia bilang? Nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Ya. Jadi ketika kamu bilang, Robmu kok digantung di tiang salib? Rob kami bangkit. Rob kami yang merujuk kepada Yesus bangkit. Rob kamu sampai sekarang dikubur. Oh. Jadi kamu itu ketika kamu menunjuk jarimu kepada saya balikin ke kamu. Ketika kamu mengatakan Rob kami meninggal, disalibkan, belum selesai Ferguson, belum selesai. Rob kami bangkit. Yang kasihan itu Rob kamu masih di kuburan. Dan kalian bangga Rob kalian itu orang mati. Kalian sangat membanggakan punya Rob yang masih di kuburan. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Rob kalian ada di kuburan. Siapa yang ngomong begitu? Pendebat orang Islam. Nih, saya kasih tunjuk. Pendebat orang Islam. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Nah. Robmu mati. Robmu di kuburan. Masalah. Rob kami, seandainya Rob kami Yesus sampai detik ini masih di kuburan, nasib kami sama seperti kalian. Tapi Rob kami bangkit. Justru kebangkitan Yesus itu memvalidasi seluruh perkataannya bahwa yang dikatakan Yesus bisa dipercaya. Seperti itu. Amin. Ketika Yesus bangkit, Rob kami mengalahkan kematian itu. Mengalahkan maut itu. Maka semua perkataan dia tentang akhir zaman. Semua perkataan Yesus tentang hidup yang kekal. Semua perkataan Yesus tentang surga. Semua perkataan Yesus tentang dunia-dunia kosmik yang tidak kita lihat. Tervalidasi dengan bangkitnya dia mengalahkan maut. Tapi yang diomongin Muhammad, surga begini, surga begitu. Yang ngomong sudah meninggal Ferguson. Itu hanya menjadi halusinasi belaka. Gak usah cerita tentang kebangkitan. Di dalam agama Islam itu gak ada kebangkitan. Karena yang ngomong tentang kebangkitan itu sampai sekarang belum bangkit. Makanya sering saya bilang, Kristen memberitakan tentang kebangkitan. Kristen itu berita tentang kebangkitan. Sementara Islam berita tentang orang mati di kuburan. Lu kok gak percaya? Apa yang Muslim beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Nih, Muslim naik ke sini. Apa yang kau beritakan kalau bukan orang mati di kuburan? Yang kau beritakan tuh orang mati di kuburan. Namanya Muhammad.
Yang kami beritakan yang bangkit mengalahkan maut, namanya Yesus. Makanya kamu pemberita orang mati, kami pemberita orang hidup. Ketika Yesus bangkit, apa Yesus katakan kepada murid-muridnya? Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Engkau adalah saksiku, katanya. Saksi. Makanya disuruh memberitakan kebenaran itu. Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang ya, berita tentang kebangkitan ini harus diberitakan. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Sudah sampai berita itu. Makanya Kristen itu punya harapan akan kebangkitan. Makanya kita percaya kita pula akan dibangkitkan. Karena Yesus sudah bangkit. Makanya dasar pondasi iman Kristen itu adalah kebangkitan Yesus. Kami nggak ngikutin orang mati di kuburan, Ferguson. Kalau kami ngikutin orang mati di kuburan, nasib kami sama seperti kalian. Di dalam Bible itu jelas dikatakan, jikalau Yesus tidak bangkit, kalau Kristus tidak bangkit, kita ini jadi orang paling malang di dunia ini. Tapi Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, nasib kita sama seperti orang Islam. Orang Islam sampai sekarang, mereka masih Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku itu. Berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan. Marah nanti mereka marah. Lapor ke Mabes Polri kamu ya. Lapor ke Mabes Polri kami. Muslim! Datang ke Mabes Polri, saya mengatakan bahwasanya umat Islam berseru-seru kepada Muhammad. Mau saya puterin lagunya? Orang Islam berseru-seru kepada Muhammad. Mau saya puterin lagunya? Biar kalian dengar. Ketika umat Muslim berseru-seru. Nih, saya ini ya. Kalau kita orang Kristen, kita di gereja berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Begitu kan? Kita di gereja kan? Apa kata orang Muslim ketika orang Muslim lewat? Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya. Iya kan? Betul nggak? Ketika kita di gereja bernyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Yesus, dia bilang katanya, kita lagi nyembah Yesus. Nggak masalah. Nggak masalah. Memang benar. Tapi yang jadi masalah ketika umat Muslim juga seperti itu di jalan raya, kalau mereka kan di jalan ya kan? Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nih, perhatikan ini, perhatikan ya. Perhatikan. Nih. Tuh. Iya. Tuh. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Rasulullah. Ketika orang Muslim berbuat hal yang sama seperti orang Kristen lakukan di gereja, mereka nggak ngaku lagi nuhanin Muhammad. Mereka nggak ngaku lagi nyembah Muhammad. Kaum muslimin, kenapa ketika kami berseru-seru di gereja, kami bilang, ya Yesus, kau bilang, jangan kau tuhankan. Ketika kami bilang begitu, kau bikin lagu, jangan kau tuhankan manusia. Sementara kalian, ketika kalian di masjid, ya Rasulullah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa kamu tidak ngaca bahwa kamu lagi nuhanin manusia, bahkan sudah jadi mayat? Nekat yang nyata kamu ini. Jangan begitu. Tiang jemuran katanya. Seandainya Yesus tidak bangkit, boleh kamu katakan kami menyembah mayat di tiang jemuran. Tapi Yesus bangkit, bro, Ferguson, bangkit. Dia tidak ada lagi di tiang salib itu, dia bangkit
mengalahkan maut. Nah, sementara Muhammad masih di kuburan. Makanya kalian pergi ke Madinah, kalian sampai di kuburnya Muhammad, kalian bilang-bilang, ya Rasulullah, gitu. Ini loh, mati udah ada. Gimana sih? Ini mau saya putarkan lagi kepada kalian. Yang kalau kalian masih awam-awam, nggak usah naik ke sini. Ini loh, pengakuan dari pendebat Muslim. Ini loh. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Udah diakui yang robnya mayat itu kata Rashid agama Islam. Masih nekat yang nyata kalian itu. Oke lah teman-teman ya, ini sehubungan karena kita mau ada acara ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa pantengin terus ya teman-teman ya channel ini. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, yang suka dengan channel Edis TV, supaya channel Edis TV terus-menerus mengudara ya, terus-menerus memberikan jawaban-jawaban dan counter balik. Kita nggak boleh hanya jawab-jawab terus ya, kita harus counter balik mereka. Teman-teman bisa support saya. Caranya bagaimana? Mampir ke profil saya teman-teman, klik ya. Lihat teman-teman, akun saya yang asli itu adalah akun Edis TV yang followersnya itu di TikTok hampir 300.000. Dan saya hanya memfollow satu akun yang juga akun asli saya. Saya follow di beranda saya. Lihat teman-teman, mampir ke beranda saya sesekali. Lihat di situ ada yang saya follow satu orang dan itu adalah akun saya juga. Tadi saya sempat memfollow Rashid tapi nanti setelah ini saya unfollow. Ya. Nah ini teman-teman sudah ada di kolom komentar, saya pinkan sebentar ya. Saya pinkan sebentar. Saya sematkan sebentar bagi teman-teman yang mungkin yang belum tahu. Nah ini. Nah ini. Sudah saya pinkan itu. Ya, kolekte untuk rumah Apologet nih ya teman-teman ya nih. Nah, tuh teman-teman. 02 sekian itu. Nah, silakan teman-teman kalau mau mensupport tuh ada di kolom komentar yang saya pin, yang saya sematkan itu. Nah, teman-teman juga yang menonton di YouTube, silakan bagi teman-teman yang ingin mensupport ya, di yang tulisan ada berjalan. Seperti itu, teman-teman. Karena sudah malam ya, teman-teman yang mau beristirahat, apalagi teman-teman dari saudara-saudara di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur yang tentu saja sudah sangat larut malam, silakan teman-teman beristirahat ya. Saya tidak mau mengurangi jam istirahat Anda. Silakan beristirahat supaya tetap sehat, teman-teman. Setidak-tidaknya teman-teman tidurlah 7 atau 8 jam setiap hari supaya teman-teman sehat, begitu teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita rehat dulu sejenak, kita lanjutkan lagi diskusi kita di malam-malam berikutnya. Jangan lupa